Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusifnya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini kita akan mengklarifikasi ya, yang lagi rame di media sosial soal pengelolaan benang stokel dan benang kelambu yang kemarin sempat membuat ramai media sosial. Di hadapan kita telah hadir sekretaris dari pengelola Taman Wisata Benang Stokel dan Benang Kelambu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Haji, pada siang hari ini kita bisa meluruskan ya informasi-informasi yang mungkin di luar sana tidak diterima dengan baik oleh banyak masyarakat. Baik. Terbaru kemarin di berita yang pernah ditulis di koran Lombok media kita itu soal tidak adanya sumbangan PAD dari pengelola di sini kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Nah, pertama itu menjadi pertanyaan saya Pak Haji. Apakah benar bahwa selama ini kita tidak pernah memberikan PAD kepada pemerintah kabupaten? Mungkin secara umum yang sampaikan dulu. Boleh. Artinya pertama kita juga kan di bawah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yeah. Jadi pada saat awal kita masih di bawah Undang-Undang 23, yeah. Okay. Artinya di Undang-Undang 23 itu tentang otonomi daerah. Kemudian ada beberapa semua dinas dan yang penentu kebijakan masih bisa kita akses lewat kabupaten. Yeah. Artinya sudah masih ada kewenangan kabupaten untuk hal-hal yang menyangkut masalah pengelolaan. Itu di berubahnya undang-undang terbalik jadi 32 kewenangan pemerintah pusat itu menarik beberapa kewenangan seperti tambang, hutan dan sebagainya. Yeah. Nah, jadi kami pada saat awal membuka dan merintis alam ini secara umumnya ya. Karena ini kan terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Yeah. Jadi itu kami lakukan sejak tahun 99, memprakondisikan masyarakat. Kemudian 2000 baru kita memperoleh izin. Izin itu tapi pun dicoba dulu. Kita 5 tahun turun naik Jakarta itu oke, kita berikan berikan Anda tapi dicoba. Dalam pengelolaan hutannya. Nah, ya alhamdulillah pada saat itu kami di masyarakat di utara ini berusaha untuk mendapatkan sebuah kepastian izin. Karena pada dasarnya untuk hutan khususnya yang masih dipegang kuat betul itu Undang-Undang 41 tentang kehutanan dulu itu, jadi masuk merusak, istilah merubah bentang alam itu klausulnya itu tidak boleh. Dan yang ngeri juga kan kalau diketemukan masyarakat melakukan hal seperti itu, dendanya malah kurungan 10 tahun, denda 5 miliar. Nah itu dari beberapa sanksinya sanksinya jadi merubah bentang alam, mengambil, merusak, merubah fungsi dan sebagainya. Itu sanksinya. Nah dari apa yang menjadi persoalan, satu sisi di masyarakat pinggir kawasan itu menjadi pertimbangan kita dulu di sini miskin gitu secara nasional kan. Kalau waktu-waktu itu 2 tahun di bawah tahun 2000 ya identiklah secara nasional pinggir pantai dan pinggir kawasan hutan itu miskin gitu. Nah ya memang faktanya di lapangan saya sendiri selaku masyarakat sini melihat bagaimana kehidupan masyarakat pinggir kawasan itu ya betul-betul miris. Nah dari situ kita berpikir kita coba memberanikan diri untuk mengajukan ada ndak ruang kita untuk untuk mengakses hutan ini. Nah satu sisi juga hutan ini kan ya namanya orang lapar kan ndak berpikir rasio kalau menurut saya. Jadi apapun yang di depannya walaupun halal haramnya kan dia abu-abu ya. Ambil kayu, rusak kayu dan sebagainya itu kan jadi pekerjaan miris juga waktu itu. Sehingga faktor lapangan pekerjaan itu yang kita coba untuk bagaimana sih masyarakat ini. Artinya kalau bahasanya kami dulu bagaimana hutan ini tilah masyarakatnya molah gitu loh. Gawah tilah masyarakat molah.
Ya, ya. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2000 kita diberikan izin sementara, tapi waktu itu masih kanwil namanya. Nah, dititip di situ, beliau berikan kita mau kebijakan sampai dengan 2005 izin. Itu masih uji coba, Pak? Masih uji coba, ya. Tapi ada syarat juga. Oh, bersyarat. Jadi, ya bersyarat. Kita harus prakondisikan masyarakat berapa orang miskin, berapa. Gitu. Nah makanya tercatat waktu itu 1.600 sekian lah yang masuk masyarakat. dalam. Iya, kita data dulu. Itu akan dijadikan sebuah kelompok. Iya, harus berkelompok. Itu syaratnya. Kemudian membuat awik-awik ada aturan tersendiri. Harus di samping aturan positifnya. Kita buatkan di sini aturan. Iya, dibuatkan aturan. Bahkan lebih sadis dari aturan yang memang ada di itu. Cara kita membuat. Pada saat itu kita belum pernah tahu yang jenis narkoba dan sebagainya. Iya, iya, benar. Itu masuk. Jadi miras. Itu mendukung Perda Mirasnya Lombok Tengah dulu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan itu masuk. dibuatkan. Iya. Di dalam awik-awik kita ya. Nah, kemudian bagaimana perlindungan air yang sebenarnya kan air di sini kan sumber air untuk Lombok Tengah. Nah, takutnya apa kalau orang kolera di sini kan merambah dia ke sana. Pasti. Nah, dari sisi kesehatannya masyarakat memang luar biasa dengan kondisi sanitasi dan sebagainya udah jadi ke kali. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya masuk di dalam awik-awik, siapa yang membuang kotoran didenda. Ya, diingatkan kemudian didenda sampai sebegitunya. Itu maksudnya. Iya. Jadi syarat yang lainnya harus berkooperasi gitu. Berkooperasi dan berbadan hukum. Nah, cuman kan di situ kan masih kita nyantol di Batu Kliang Utara, satu pun koperasi, tidak ada yang berbadan hukum di masyarakat ini. Jadi kita nitiplah izin itu di Kopontren Darussedikin, Mortapao. Waktu itu begitu ya? Ya, Kopontren yang memang berbadan hukum. Iya. Ini terkait umumnya kawasan. Itu kalau boleh tahu luasnya berapa sebenarnya diberikan izin kelola? Yang di sini 842, tapi kan saya sendiri ngurus karena semua desa. Kebetulan jadi waktu jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Dari desa-desa sebelah lah. Kita kan sama orang pinggir. Ayo kita ke sama begitu. Jadi 4 desa ini jumlah totalnya waktu itu yang secara seluruhannya 1.809,5 hektar. Yang untuk 3 desa. Di sini, di sini yang paling besar karena pertama dan tingkat jumlah masyarakatnya lebih banyak. Jadi 1.600 sekian. Itu yang terserap ke sini. Jadi tenaga kerja gitu kita anggap. Yang kerja di sini. Iya, yang kerja. Nah, tapi sebelum itu belum kita kasih masuk masyarakat. Jadi betul-betul fix masyarakatnya berkelompok dan mentaati seluruh aturan yang ada, baru kita masuk dulu, membagikan mereka, kita yang masuk duluan. Jadi blok 1, blok 2, 3 blok di sini. Jadi blok 1, blok 2, blok 3. Kemudian di blok itu ada yang membawahi 16 kelompok, 17 kelompok. Artinya secara enak pengaturan pengurusannya. Nah, di bawah blok itu ada ketua kelompok. Di bawah ketua kelompok itulah anggota. Nah, setelah itu di atasnya itulah yang beliau ketuanya, Pak Haji Umaidi. Nah, di situ pernaungan jika ada masalah yang terkait dengan pengelolaan jasling, ABK istilahnya kalau bahasa. Kita yang menyelesaikan gitu. Kalau misalnya tidak mampu diselesaikan sama sama ketuanya, kemudian naik ketua blok, tidak selesai baru ke kita. Bahkan gitu. Tahapannya. Tahapannya. Jadi organisasinya jalan terus waktu itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi 1060 sekian kakak itulah yang terserap menjadi tenaga kerja. Nah, dari situ kita sudah mulai berpikir kesehatannya, pendidikannya. Karena namanya dulu kan ada sekolah di sini. Nah, itu sudah mulai dia berjalan. Kemudian secara ekonomi, ya alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Dan keyakinan kami pada saat itu kalau anak-anak muda kan pada lari ke Malaysia begitu dia selesai. Itu saja jadi SMP SMA misalnya. Artinya malah ke SMP aja enggak jadi TKI. Ya jadi TKI. Nah, itulah yang kita kebetulan di sini ada air terjun. Nah, itu yang kita coba mulai rintis, mengembangkan. Karena di situ ada 2, ada
pengelolaan HBK, ada pengelolaan jasling. Apa HBK ini? Hasil hutan bukan hasil kayu, hutan. artinya yang MPTS-nya ya buah. Semua macam buah ada di sini. Betul. Nah, ini khusus untuk anak muda gitu, kreativitasnya. Jadi kita buka sedikit itu pun banyak tantangannya. Ya. Baik, saya potong Pak Haji. Terus tahun berapa mulai ini secara utuh kita kelola? Kan itu tadi ada uji coba. 5 tahun. Tahun berapa mulai? Nah, dari sebelum itu, karena ini yang pertama di nasional, yang memperoleh. Ini pertama. Yang pertama. Saking nekatnya apa kita dulu, ya, bagaimana supaya masyarakat ini maju. Gitu. Betul. Nah, 2005 mau berakhir, tahun 2003 kita sudah coba mulai mengusulkan kembali. Oh, begitu. Untuk untuk lanjutkan. Jangan sampai, karena itu cukup lama anunya. Prosesnya. Itu butuh waktu 5 tahun kalau tidak salah, turun naik dulu. Nah, supaya jangan terjadi seperti itu, kita mulai menata, menata, apa istilahnya? Dan kita tata kawasan hutannya menjadi blok ini, blok perlindungan, blok pemanfaatan bahasa istilahnya. Ini tempatnya blok perlindungannya, itu ya landscape air dan das, daerah aliran sungai. Itu kan tidak boleh diganggu. Nah, karena di situ dibutuhkan airnya. Nah, sisi lain juga kita harus membuat sendiri gitu di pengelolaan jaslingnya. Ya kan, di banyak orang yang membutuhkan. Betul. Mau das, mau apa namanya? Tempat-tempat ini ya. Iya. Nah, inilah yang sekarang ini terjadi. Di tahun 2007 kita dapat peroleh yang kepastian betul-betul pasti. 2007. Nah, 2007 itu langsung PAK namanya. Penetapan areal kerja itu yang tanda tangani sama menteri. Nah, itu sudah mulai uji coba peraturannya tentang perhutanan sosial ini. Perhutanan sosial. Banyak sekali permennya soalnya. Iya. Nah, 2007 kita diberikan izin FAK-nya, penetapan areal kerjanya. Nah, bagaimana dengan di atasnya? Arti hasil dari hutan itu. Dibuatkanlah IUPHH. Jadi izin usaha pemanfaatan hasil hutan. Apa itu air, apa itu buah. Itu yang diberikan kewenangan memberikan izin itu adalah bupati waktu itu. Itu ceritanya. Masih tahun 2007? Masih, ya. Tahun 2000 berapa itu mulai berlakunya Undang-Undang 32 itu. 2000. Lanjut kita. Di situ kewenangannya kan pindah dia ke sana, ke pusat. Oh, diambil ya bahasa kasarnya. Iya kan, yang saya bilang tadi itu ada tambang, ada apa-apa banyak kan. Yang diambil ke pusat. Bagian itu ya. Kayaknya di provinsi itu sebagai petugas teknis saja kayaknya. Dan yang terdepan sekarang ini kan ada petugas teknisnya di bawah, namanya KPH. Ini hutan. Ya, betul. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Jadi ya kita mau merilis semua ini supaya jangan ada salah kaprah di antara kita gitu. Nah, satu sisi itu kesadaran penuh lah kita coba lakukan. Jadi sumber-sumber air ini kan menjadi gentong Lombok Tengah untuk kebutuhan masyarakat Lombok Tengah. Artinya secara umumnya di Lombok Tengah ini. Iya, pastinya. Sumber utama ini. Iya, karena memang secara faktanya di desa, di Kecamatan Batu Kliang itu adalah sumber air terbesar. Betul. Kita harus seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, 75% itu diambil dari sini. Sini sumbernya di utara. Iya, dan kita tidak pernah mau begini ya. Artinya itulah kita di atas. Nah, kita juga merasa bersalah ya dengan perubahan undang-undang itu. Kita hidup di Lombok Tengah, nah itu kita juga sadar. Tapi bagaimana lagi karena undang-undangnya sudah berubah. Maka kita nyetornya ke pusat kan? Iya, dan itu setorannya melalui PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Betul. Dan sampai tiap bulan, setahun sekali datang irijennya. Untuk mengecek, mengevaluasi seperti apa sih PNBP-nya. Nah, kita ya serba salahnya apa? Kita kan juga punya ketua kayak beliau. Kita sebetulnya tidak dapat apa-apa, boleh tanya. Dari apa pengelolaan itu tidak dapat apa-apa. Mau ketua, mau angkat, itu yang jadi keselnya juga. Kemudian di atasnya ada Pak Kadus, dan itu membutuhkan
Di kecamatan ada camat, kemudian ada bupati, ada juga gubernur. Masa mau ke sana saja? Kan gitu pikiran kita. Sampai kita bilang gimana sih caranya, dan itu dikenakan 6% kali hasil. Nah, masih kami beralasan saat ini karena 6% kali hasil. Misalnya buah durian ini saya contohkan. Ini kan durian itu rata-rata punya 50 pohon per orang. Per orang ya? Ya. Lalu kan semua barang yang dijual harus kena 6%. Ini saja sudah dibudidayakan pakis ini sekarang. Lalu kita menghitung itu dengan luasan 800 sekian itu, kemudian dengan anggota yang sekian banyak, dan hasilnya itu kan tidak merata. Jadi harus kita hitung, cek satu persatu. Ini kan ribet. Maka kita nawarkan, ayo kalau misalnya per kawasan itu terbentur dengan peraturan menteri yang harus seperti itu. Nah, kan susah juga kita menghadapi. Baik, saya tanya lagi Pak Sekretaris. Tahun berapa kita mulai tidak memberikan kontribusi? Kalau ini belum sampai kita ke sana. Kalau untuk pengelolaannya, karena harus banyak orang yang terlibat di dalamnya, kita pakai SPKS karena memang khusus dia. SPKS. Surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan pengelola. Nah, itu jalannya supaya orang bisa masuk, maksudnya. Nanti mau membantu, mau pikirannya bisa. Ya. Nah, itulah yang tertulis di situ, khusus untuk pengelolaan jaslingnya, yang benang stukel, benang kelambu. Makanya pemerintah provinsi dapat 15%, 25%. Kemudian pusat. Belum, ini sebagai khusus untuk ini. Kemudian yang di kabupaten itu 5 kalau dulu. Tapi kan kita ndak enak. Makanya kita tetapkan 10. Jadi 10%. Itu harus dirubah itu. Itu yang terjadi. Dia di provinsi harus 5, ndak bisa. Beliau malah kan Pak Ketua itu. Harusnya 5 ditambah 5. Kita ndak enak ya. Nah, tapi kita mau berdebat soal itu karena dia punya kewenangan. Sudahlah, kita diam-diam saja kan, begitu bahasanya beliaunya. Untuk kita memberikan itu, dan itu mulai sejak SPKS itu tahun berapa nih gitu. Nah, kemudian kenapa dia hilang pada situ, kan ada COVID. Jadi di sini kita tutup. Gempa atau COVID dulu? Yang pertama gempa itu tutup. Udah tutup. Nggak berani. Memang nekat bully-bullyin, tapi nggak boleh. Bukan saya berurusan sama Anda, tapi negaranya Anda jika ada terjadi sesuatu kan gitu. Nah, kemudian COVID. Mati total. Berarti dari situ sudah mulai ini? Ya, makanya waktu itu kita disuruh lockdown, ya nggak usah lockdown di rumah, siapa yang mau bawa? Ya, di hutan aja semua. Jadi jarang orang di rumah waktu itu. Jadi gempa dulu baru COVID kan? Ya, COVID di situ udah mulai. Nah, setelah itu normal kembali, ya kita sudah setor. Dan ada pembuktian juga. Kalau sekarang kita sudah store? Ya. Sudah mulai? Ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan secara umum tadi, bahwa air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita sebagai penyangga mengerti juga. Kalau makanya saya bilang tadi, kayak di utara ini kita ibaratkan gentong. Jadi kalau terus didegradasi, air ini akan jadi sasaran. Sehingga dari konservasi 806 sekian itu udah sempurna menurut, sampai kita mengkaji juga, kita minta IPB dulu. Ayo, karena kita sudah jadi juara 2 nasional, dari mana dia nilai? Nanti saya takut tidak objektif kan gitu. Makanya kita ditaruh di NAPI platinum kelasnya. Tapi saya yang tidak mau. Beban kita kan dari golden, platinum paling mahal katanya. Iya benar. Ya, tidak mau saya. Lebih baik di juara 2. Secara prestasi ada juga kita dapat berarti. Iya, yang itu yang secara nasional. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang masuk terkait masalah air. Jadi di sini saja, ya yang sudah faktanya di kawasan di mana izin itu berlaku, dua titik. Itu ada ini Kelambu, kemudian di Seseri. Itu sudah. Nah, ini yang untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya masyarakat di pinggir kan ada mata air pribadi seperti yang diceritakan Pak Ketua tadi waktu kita dulu bersama. Jadi itu untuk masyarakat. Jadi untuk kebutuhan pertaniannya, kemudian kebutuhan air bersihnya dan sebagainya, itu kita masih pakai yang
ada di lahan-lahan milik, karena saya lihat sumber air itu boleh kita bilang lebih banyak di lahan masyarakat. Baik, oke. Saya bertanya sekarang. Sekarang pemerintah Lombok Tengah kan menuntut kita ini bayar PAD, gitu kira-kira. Itu persoalan awalnya. Kedua, saya bertanya, apa bentuk kontribusi selama ini pemerintah terhadap pengelolaan kita di sini? Maksud saya mungkin ada apa yang pernah dibangun oleh pemerintah misalnya? Kalau pemerintah Pemkab dulu, tapi masih bernaung di bawah Undang-Undang 23, itu masih berlaku lah. Di situ tangga yang di anak tangga maksudnya. Anak tangga. Itu berapa? Nah, saya juga anggarannya? 200 juta. Sekitar 200 juta ya. Tapi kan setelah itu kan pindah lagi perubahan aturan. Pindah tangan lagi ke pusat, dikendalikan pusat. Berarti nggak pernah dapat apa-apa kecuali biaya untuk memperbaiki tangga yang tadi, anak tangga. Iya, itu saja sih yang. Tapi kan masih ada punya kewenangan gitu. Masih ada ya. Dapat 5% dari kita harus mengelola. Bukan. Masih ada kewenangan di Undang-Undang 23 itu sampai di kabupaten. Oh, masih ada? Ya, waktu itu 2007 kalau tidak salah tempat pembangunan tangga itu yang 200 juta. Makanya di situ disupport sama daerah gitu. Ya, masih ada ruang dia untuk mensupport kita gitu. Kalau sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Hanya menerima saja. Iya, kan agak susah kita juga kan. Oh iya. Atau infrastruktur yang kita punya di sini ini kan, ya kadang-kadang adik-adik ini kalau ada mobil besar panjang itu ya, kan tak mungkin di jalur yang ini. Betul. Di jalur yang masuk. Pokoknya di Pancordau lah. Sampai masuk sini kan kecil. Betul. Terpaksa kadang-kadang dievakuasi karena kepingin orang datang ke sini dari Teratak itu. Sampai waktu awal memang sering terjadi seperti itu, karena kalau kapal pesiar nyender kan ke sini duluan dia. Oh iya benar. Jadi itu loh maksudnya. Nah, yang kita harapkan sebetulnya itulah yang dibenahi dulu kan gitu. Siap. Tapi nggak ada ya kan? Ya belum ada sih. Mungkin sudah direncanakan, ya mudah-mudahan ada realisasi ke depan. Baik, kalau boleh tahu ini Pak Sekretaris, Pak Haji, secara pendapatan. Ini kan pasti kalau kita udah bicara PAD itu pendapatan kita bicara. Nah, kalau pendapatan yang kecil dan besar itu berapa setiap bulan? Kalau lagi rame atau lagi sepi lah misalnya? Kalau yang tetap sih bukan ada rame, harga tiketnya kan cuma 10.000 kalau bule. Oh, bule 10. Iya. Lokal 5.000. Nah, itu sudah yang dikelola. Oke. Nah, kalau ada yang nilai lebih itu tuh pekerjaan dapatnya anak-anak ini mau jadi guide, mau jadi ojek, dan didagang. Oke. Ya kan untuk kalau secara umumnya berapa pendapatannya? Nah, kalau yang itu mungkin kita perlu, karena saya sudah bilang begini kan, sering kita dirusak. Media di sini, dibilang pungli lah macam-macam berapa kali itu. Itu dengan suara bukan sih dari media, kadang-kadang lewat Facebook kan. Kita betul-betul pantau sama Pak Ketua kan. Misalnya kalau dia sedang angin saja, udah hati-hati kalau bisa tutup. Jangan masuk. Karena kan banyak pohon-pohon itu yang kita khawatir. Resikonya lebih besar daripada sementara kita kan cuma dari situ diambil yang 25%, 15% dari karcis itu. Karena itu yang kita peroleh sebetulnya. Berarti saya pertegas di sini, soal dasar kita mengelola ini adalah surat keputusan dari Kementerian. Iya. Dan berdasarkan undang-undang itu tadi. Kalau sekarang ada ininya nggak, perpanjangan masa pengelolaannya di sini? Belum ada. Berarti nggak ada mengatur di situ kan? Berapa lama dikelola gitu nggak ada? Kan 35 tahun pengelolaannya secara umum. Nah, kemudian evaluasinya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Tetap dievaluasi. Iya. Dari irjennya dia tetap ada pemeriksaan. Ada pemeriksaannya dari irjennya sendiri. Irjen Menteri Keuangan kayaknya itu. Ya, itulah yang kita hadapi secara internasional seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Sertifikasi secara nasional sudah dapat juara 2. Dan itu pun berat kita beban. Tahun berapa dapat itu prestasi? Saya lupa juga ada soalnya, karena ya namanya kita sudah tua gitu. Kemudian yang UNESCO sudah menetapkan dia menjadi salah satu site geopark dunia kan, jadi di APGN itu. Nah, dari situ banyak tamu-tamu luar yang datang belajar. Iya, yang dari Sulawesi. Pokoknya di sini pusat pembelajaran pengelolaan hutan di Indonesia. Mau di Jogja kita duluan malah. Saya sendiri yang ikut juga kemudian Sulawesi, bahkan Papua ke sini. Belajar. Terakhir kemarin dari Malaysia, Oh, dari Malaysia. Ya.
Ya, itu dibawa sama asesornya. Profesor Dr. Ibrahim Komo. Ibrahim Komo. Iya. Oke. Nah, kemudian kita juga tidak lepas dari penelitian-penelitian. Jadi kalau ada yang kira-kira sifatnya, hari ini kita belajar mau kerjasama dengan pihak Unizar, nanti ini tapi belum kita lanjutkan, tentang healthy tourism. Kita butuh, ya sudah masuk aja, karena kita tidak mau bekerja sendiri. Nah, kemudian kita sama IPB, Undram ya, ada terkait hal-hal yang kira-kira kita tidak mampu, kita panggil UI termasuk. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang datang belajar bukan saja dari Indonesia ini, tapi banyak juga yang, kalau saya sendiri dari tiap tahun dari Universitas Arizona kan tidak salah, itu 2 orang tiap tahun dia datang kemari yang mau S2 gitu. Kesini, untuk penyelesaiannya kan terkait dengan karbon, emisi dan sebagainya. Sementara kita kan orang-orang bodoh, tapi kita sudahlah. Nah, kemudian ada beberapa hari yang lalu dari Oxford 2 orang juga mempelajari perilaku monyet. Nah, pokok aneh-aneh sebenarnya. Tapi kita, karena kita orang alam, ya kita tidak pakai ilmiahnya, pakai alamiahnya, kita memberikan penjelasan. Oke, baik. Terakhir Pak Haji, apa yang mau disampaikan dalam kesempatan ini kepada masyarakat luas ya tentu? Ya, saya mohon maaf ini kami sebagai pengelola, mestinya kan sasarannya ke dinas misalnya, tapi kan kita juga kena dampaknya dari hal ini. Jadi ya kemungkinan karena pemahaman kita beda-beda. Jadi saya berharap kalau mau ada statement-statement yang begitu, tolong konfirmasi dulu ke kami sebagai pengelola. Memang tanggung jawabnya ini kan Dinas Kehutanan Provinsi yang paling rendah. Terkait mestinya ya koordinasi. Ya, sampai saya sama Pak Ketua diajak kemarin untuk berkoordinasi tentang hal ini. Memang sejak awal, sehingga kami catat-catat, sehingga tanggal pernyataan dari Pak Kabid, pernyataan dari Pak Dewan, kami sudah catat tanggalnya, mengizin. Bapak yang konfirmasi, ya sudah kan, langkah baiknya kalau dari pihak pengelola, ya sudah, makanya kita membuat press release yang kayak begini nih, supaya nantinya yang namanya media, kalau orang suka tentu menyayangkan, kalau tidak suka, nah ini sudah, nah malah kelihatannya kita kayak didiskreditkan rasanya dengan ini. Statement. Statement nih gitu ya. Padahal ya kita berjalan seperti sesuai dengan rel yang sebenarnya sudah ada. Ya, kalau kita melihat bantuan arti penciptaan lapangan kerja itu tadi sudah yang paling nyata itu 1.600 sekian kakak yang ada di sini. Yang ada pengelolaan ini. Ya, terlibat. Kemudian yang ini untuk yang Jasling ini sekitar 300-400 sudah dari guide, dagang, ojek dan sebagainya. Dan hasilnya itu memang banyak, hasilnya mereka. Mereka bekerja. Iya kan, hidupnya kan, makanya saya bilang sama beliau, Pak Ketua, kalau tidak sekolah anaknya kan gitu loh. Iya benar. Udah tidak berhenti sampai kita sebegitunya, artinya supaya betul-betul pemikirannya maju ke depan ada. Kalau kalian ini mungkin mantan TK, jangan sampai seperti kembali lagi itu generasinya ke depan. Amin. Dan hari ini dengan cara-cara sendiri gitu. Jadi kita mulai kan, kita tahu maunya tamu, kayak Pak Ketua sudah membangun lagi satu tempat. Kita memang kekurangan di sini untuk itinerary bahasanya mereka adik-adik ini. Jadi ada sawah, ada tempat dan sebagainya. Pak Ketua sendiri sedang membangun, dan kalau yang secara pribadi kan kiri kanan di 4 desa ini harus bangun. Kalau enggak, karena selama ini yang kita dengar kalau kita ke Malaysia kurang-kurang sedikit dibilang pendatang haram. Coba orang Malaysia ke sini. Nah, kan gitu. Ya, alhamdulillah dari kunjungan yang ada banyak kok teman-teman Asia ini. Nah, kemudian kunjungan-kunjungan yang pernah terjadi ada F11 namanya. Dan kita tangani sendiri. F11 itu dari 42 negara. Nah, kemudian ada APGN itu berapa? 30 negara. 35 negara. Kemudian Asia Pasifik, ya gara-gara inilah. Nah, kemudian dari Korea, dari Amerika sendiri. Kemudian tapi dalam proses bagaimana dia mau tahu gitu. Nah, kalau belum lagi. Jadi kalau setiap mengadakan acara nggak pernah kita minta. Enggak. Pokoknya karena kita tujuannya udah mau belajar ke kita. Jadi enggak enak juga kita meminta. Ya paling kehadiran misalnya pada dari Pemda Lombok Tengah maksudnya. Paling kita mohon kehadirannya,
Artinya secara personalnya Hadir untuk hadir. harus tolong karena kita negara kan Iya, gitu. iya, betul. Oke. Jadi saya sendiri waktu itu jadi EO-nya yang 242 negara. Wah, keren ini Pak Haji. Nah, kemudian apa lagi? Yang Asia Pasifik juga berapa kemarin? Banyak. Itu pun dan itu enggak main-main. Menghadapi mereka kan buat tertaring macam. Oh iya, iya, iya. Enggak mau pakai. Ya, sudahlah kan gitu, kita ngalah saja. Oke, oke. Kalau kita mau lihat untungnya sih sebetulnya enggak ada. Iya, iya. Tapi untungnya apa? Nama. Kita dapat menciptakan lapangan kerja Oke. masyarakat itu. Dan sudah. nama daerah kita juga. Iya. Nah, hari ini kebetulan jadi wakil ketua untuk APGN. Tidak pernah kita tahu kok tiba-tiba masuk 50 besar di antara 106 desa yang ada di Indonesia ini. Nah, kita sedang menyiapkan untuk penilaian. Ini desanya. Nah, pusat sentralnya nanti akan ke sini. Iya, iya. Iya kan? Sampai kita ya salah juga kemarin ngundang Bapak Kadis-Kadis untuk bagaimana menyikapi ini. Oke, oke. Tentang karena menteri kan harus datang juga. Betul, betul. Nah, 3 grup yang akan datang tapi kan tidak pakai jadwal dia. 4 hari dia baru akan ngasih tahu bahwa saya mau datang. Oke, oke. Makanya adik-adik ya termasuk adik-adik inilah ya belajar berorganisasi. Baik, Ada terima kasih kemudian- Pak Haji ya atas informasi yang kita Iya. bagi kepada masyarakat luas ya, Iya. termasuk kepada pemerintah terhadap statement awal yang sudah muncul di media, sehingga ini bagian dari klarifikasi Ya ya, klarifikasi saja pada ya, pemerintah. supaya kita Baik, selalu- sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.